Episode 466. Tidak perlu terima kasih. Tatapannya berpindah ke bawah pinggang ramping Bella yang mantap masuk dalam pandangannya. Di bawah pinggang yang ramping adalah dua kaki cantik yang panjang. Dua kaki cantik tersebut putih berkilau bagaikan giok membuat mata Kazuya Matsushima terpaku ke sana. Tidak ada yang tahu bahwa Kazuya Matsushima adalah orang yang sangat menyukai bagian kaki. Mungkin karena tinggi badannya sangat pendek, Kazuya Matsushima tidak bisa mengontrol diri terhadap kaki indah yang panjang dan ramping. Di Jepang, setiap artis wanita yang punya kaki indah hampir tidak dapat terlepas dari cakaran buasnya. Kaki indah Bella Wang yang di depannya ini lebih menarik daripada artis Jepang yang pernah ia mainkan sebelumnya. Kalau bisa memegang kaki indah yang demikian, Kazuya Matsushima menelan air ludah, perut kecilnya mulai memanas. Saat ini Kylie masih tidak berhenti bicara, sama sekali tidak menyadari tatapan Kazuya Matsushima kepada Bella Wang yang sudah penuh nafsu. Sudah, kamu turun saja. Tiba-tiba Kazuya Matsushima melambaikan tangan menyela Kylie. Kylie tertegun karena disela oleh Kazuya Matsushima, kemudian ia mulai gelisah mengira dirinya salah ngomong dan membuat Kazuya Matsushima tidak puas. Turun saja, Tuan Muda Matsushima sudah mengerti tentang Morgan Chen. Saat ini Hermanto Lee ikut berkata, sebagai buntutan Kazuya Matsushima, dia bisa melihat pikiran Kazuya Matsushima sudah tidak fokus pada Kylie. Baik, Kak Hermanto. Meskipun tidak mengerti ada apa dengan Kazuya Matsushima, tapi Kylie tetap menjawab dengan hormat. Malam ini kalian tinggal di sebelah saja, di sebelah masih ada kamar VIP yang kosong. Perintah Hermanto. Kalau memang Kazuya Matsushima sudah mendapat mangsa, maka tentu saja tidak mungkin ia membiarkan mangsa tersebut pergi. Terima kasih Kak Hermanto. Kylie mengucapkan terima kasih dengan senang. Hermanto Lee menyuruhnya tinggal di sebelah, berarti Kazuya Matsushima sangat puas dengan jawabannya. Tidak perlu terima kasih, pergilah. Hermanto Lee tersenyum sinis, dia sungguh tidak tahu apa yang Bella Wang sukai dari Kylie. Berdasarkan kecantikan Bella Wang, sebenarnya jika mencari yang lebih berkualitas dibandingkan Kylie bukanlah suatu masalah. Tapi Bella Wang malah tetap suka Kylie yang berlagak pintar padahal sebenarnya bodoh. Setelah Kylie dan Bella Wang keluar, Hermanto Lee langsung datang ke hadapan Kazuya Matsushima dengan wajah menyeringai. Tuan Muda Matsushima, kapan Anda ingin meniduri wanita itu? Sebagai buntutan yang memenuhi syarat, tentu saja harus senantiasa mengerti apa yang diinginkan majikan. Ada beberapa perkataan yang harus dikatakan dulu oleh buntutan sebelum majikan membuka mulut. Mengenai ini, Hermanto Lee sangat berpengalaman. Kazuya Matsushima menyunggingkan senyuman puas malam ini, tapi aku tidak ingin dengan merebut, kamu mengerti. Mengerti. Hermanto Lee segera mengangguk. Sebenarnya berdasarkan status Kazuya Matsushima, meskipun mendapatkan Bella Wang dengan merebut juga Bella Wang dan Kylie tidak berani mengatakan apa-apa. Kalau menurut Hermanto Lee, Kazuya Matsushima tidak ingin dengan cara merebut karena ada hubungannya dengan dirinya sekarang berada di China, apalagi dia adalah Tuan Muda Qiansui Chamber of Commerce. Kalau sampai dibicarakan, pasti akan berpengaruh besar kepada Qiansui Chamber of Commerce, dan juga susah untuk memberi penjelasan nantinya. Tuan Muda Matsushima, menurut Anda bagaimana kalau begini? Hermanto Lee mendekatkan mulutnya ke telinga Kazuya Matsushima dan berbisik. Sebagai seorang perantara bisnis di Danau Nakaomi, pekerjaan seperti ini sudah sering ia lakukan. Untuk menghadapi orang awam seperti Bella Wang tentunya juga tidak sulit sedikit pun. Mantap! Setelah mendengar ide Hermanto Lee, Kazuya Matsushima mengangguk puas. Lakukan seperti itu saja. Setelah selesai, imbalan kamu juga tidak akan sedikit. Terima kasih Tuan Muda Matsushima. Hermanto Lee berterima kasih dengan semangat. Imbalan yang Kazuya Matsushima maksud kemungkinan adalah dengan puluhan juta yuan sebagai satuan. Membantu orang kaya biasa di Danau Nakaomi untuk meniduri artis muda. Paling banyak ia akan mendapatkan ratusan ribu yuan. Tapi kalau membantu Kazuya Matsushima meniduri seorang wanita, uang yang dia dapatkan adalah minimal mencapai 10 juta yuan. Kylie, keluar sebentar. Jangan sampai Bella Wang tahu, ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Setelah meninggalkan kamar Kazuya Matsushima, Hermanto Lee langsung mengirim pesan ke ponsel Kylie. Saat ini di dalam kamar VIP, Kylie sudah dalam keadaan panas.
sedang bersiap untuk bertempur dengan Belawang. Ketika melihat pesan dari Hermantoli, nafsu Kylie tentunya langsung menurun. Segera ia memakai celana, keluar dari kamar dan datang ke ujung lorong. Kak Hermanto, Anda cari aku. Tuan Muda Matsushima tertarik dengan pacar kamu. Tanpa menunggu Kylie selesai bicara, Hermantoli langsung ke inti pembicaraan. Hah, Kylie terkejut sekali. Dia sungguh tidak menyangka Hermantoli memanggilnya keluar untuk hal ini. Beri kamu 1 juta yuan. Biarkan pacar kamu menemani Tuan Muda Matsushima malam ini. Ujar Hermantoli tanpa berperasaan. Terhadap orang seperti Kylie, sebenarnya hanya dengan mengancam saja sudah cukup. Tapi supaya aman, dia tetap menyebut uang 1 juta yuan tersebut. Kak Hermanto, wanita seperti apa yang tidak bisa ditemukan Tuan Muda Matsushima? Kenapa harus bela? Saat ini, Kylie sudah hampir menangis, bagaimanapun dia adalah seorang pria. Hermantoli secara langsung menyuruhnya menyerahkan wanitanya sendiri untuk tidur dengan pria lain. Bagaimana dia bisa terima? Heh, Tuan Muda Matsushima bisa tertarik dengan pacar kamu adalah rejeki kamu. Kamu jangan tidak tahu diuntung. Hermantoli mendengus dingin. Kalau tidak bisa dengan lemah lembut maka hanya bisa dengan kasar. Kak Hermanto, air muka Kylie berubah. Ini jelas-jelas Hermantoli sudah mengancam. Harusnya kamu tahu apa status Tuan Muda Matsushima. Kalau dia ingin meniduri pacar kamu sebenarnya tidak perlu serepot ini. Dia memberitahu kamu dulu karena tidak ingin mempermalukan kamu. Tapi sekarang kelihatannya kamu sepertinya tidak ingin tidak dipermalukan. Ujar Hermantoli dengan dingin. Kak Hermanto, bukan begitu maksudku. Hanya saja Bella tidak mungkin mau tidur dengan Tuan Muda Matsushima. Kylie segera menjelaskan. Dia sangat memahami Belawang, meskipun Belawang penyembah harta, tapi dia punya prinsipnya sendiri. Orang seperti Kazuya Matsushima, mau berstatus sosial 1 triliun pun Belawang tidak mungkin mau tidur dengan Kazuya Matsushima. Wajah dan penampilan Kazuya Matsushima sungguh tidak enak dipandang mata. Kalau dengan bahasanya Belawang, tidur dengan pria seperti ini akan membuatnya merasa jijik. Ini kamu tenang saja, aku punya cara. Hermantoli seolah sudah menduga Kylie akan berbicara seperti itu. Sambil tersenyum ia mengeluarkan pil putih dari sakunya. Ini adalah pil yang aku beli di pasar gelap, nanti kamu cari alasan untuk memasukkannya ke bir agar diminum oleh pacarmu. Kylie tidak langsung menerimanya, melainkan dengan wajah serba salah ia berkata, Kak Hermanto, pil ini untuk apa? Untuk menaikkan nafsunya, ujar Hermantoli datar, setelah meminumnya. Pacar kamu akan hilang ingatan untuk waktu singkat, sama sekali tidak akan ingat dengan apa yang dilakukannya malam ini. Jadi asalkan kamu tidak bilang, selamanya dia tidak akan tahu dirinya pernah tidur dengan Tuan Muda Matsushima. Hermantoli bagaikan iblis yang selangkah demi selangkah menggoyahkan rasionalnya Kylie. Lanjut bosku. Episode 467. Pergi sana. Baiklah. Kylie menggertakkan gigi dan menerima pil tersebut dari tangan Hermantoli. Hermantoli sudah bicara seperti ini. Kalau dia masih menolak maka dia bisa hidup lewat dari malam ini atau tidak saja sudah menjadi sebuah pertanyaan. Bagus, pintar juga kamu. Hermantoli menepuk bahu Kylie dengan tersenyum, lalu pergi dari situ. Sedangkan Kylie kembali ke kamar dengan berat hati. Belawang yang saat ini sudah melepaskan pakaiannya tadi. Tubuhnya hanya dibalut piyama kuning muda, sebagian besar kulit putihnya tampak dari luar. Melihat Kylie masuk, sekilas wajah Belawang memerah. Meskipun sudah menetapkan hubungan dengan Kylie, tapi setengah tahun ini, jumlah mereka pernah melakukan hal itu bisa dihitung dengan jari. Mandilah, setelah mandi, kita tidur lebih awal. Nada bicara Belawang terkesan malu. Kylie diam sejenak, kemudian menyunggingkan senyuman paksa. Soal mandi, tidak perlu terburu-buru. Kita, minum bir dulu saja. Sambil bicara, Kylie mengeluarkan sebotol wine merah dan 2 buah gelas. Hotel bintang 5 seperti ini, wine merah adalah perlengkapan yang pasti ada, serta kualitas wine merahnya tidaklah rendah. Seperti yang dipegang Kylie sekarang saja adalah Lafite yang terkenal di antara banyaknya jenis wine merah, walaupun bukan yang tahun 1982, tapi juga tidak buruk. Setelah membuka tutup botol, Kylie segera mengisi kedua gelas tadi.
Kemudian memasukkan pil yang diberi Hermantoli ke salah satu gelas tanpa berbekas sedikit pun, lalu dibawanya ke hadapan Belawang. Belawang menerima bir dari Kylie tanpa banyak berpikir. Kai, menurut kamu bagaimana Morgan Chen orang tidak berguna itu bisa mengenal Helen Chu? Setelah menerima bir tersebut, Belawang tidak langsung menerimanya, melainkan bertanya dengan aneh. Pertanyaan terbesarnya hari ini adalah bagaimana Morgan Chen bisa mengenal Helen Chu yang seorang puteri konglomerat. Aku tidak tahu. Kylie menggeleng dengan agak gugup, dia yang saat ini sama sekali tidak berani bertatapan mata dengan Belawang. Tidak tahu. Belawang menatap Kylie dengan curiga. Mendadak ia berkata, Kylie, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Tidak ada. Jawaban yang refleks, Kylie kemudian langsung tertawa dan berkata, Bella, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu dari kamu? Sebaiknya tidak ada. Belawang memandang Kylie dengan setengah percaya, tidak tahu mengapa Kylie menjadi agak janggal setelah keluar tadi. Dia bisa melihat kejanggalan tersebut, tapi mengenai apa yang janggal, dia tidak bisa menjelaskannya. Karena percaya dengan Kylie, Belawang tidak banyak berpikir, melainkan langsung meneguk habis semua isi birnya. Setelah melihat Belawang menghabiskannya, hati Kylie yang gugup akhirnya agak tenang. Namun dengan cepat tiba-tiba ia merasa sesuatu yang tidak enak di hatinya. Kai, kenapa aku agak pusing? Tidak berapa lama setelah bir yang sudah dicampur obat itu diminum, Belawang sudah merasa pusing. Mungkin alkoholnya agak keras, ujar Kylie dengan ekspresi rumit, tidur sebentar saja pasti akan membaik. Sambil bicara, Kylie melingkarkan tangan ke pundak Belawang, dan perlahan mendorong Belawang berbaring ke ranjang. Saat ini mata indah Belawang berkunang-kunang, wajahnya memerah, dua kaki indahnya mulai bergerak sana-sini. Kai, aku panas sekali. Bibir Belawang agak terbuka, nafas wangi tidak berhentinya keluar dari mulut kecilnya. Nafas tersebut mengenai wajah Kylie, seketika membuat perut kecil Kylie memanas. Tapi dengan cepat Kylie menggertakkan gigi menahan nafsunya. Dikeluarkannya ponsel untuk mengirim pesan ke Hermantoli. 1 menit kemudian, Kazuya Matsushima masuk ke dalam kamar dengan tersenyum. Tuan Muda Matsushima. Melihat Kazuya Matsushima, Kylie menundukkan kepala dengan hormat lagi. Namun Kazuya Matsushima melihat Kylie sekilas pun tidak, tatapannya terpaku dengan tubuh mungil yang terbaring di ranjang. Mantap. Kazuya Matsushima membasahi bibirnya, sama sekali tidak menyembunyikan tatapannya yang penuh nafsu. Melihat Kylie masih memandangnya, Kazuya Matsushima langsung melambaikan tangan dengan sebal, pergi sana. Baik, Tuan Muda Matsushima. Kylie mengangguk dengan terhina, kemudian segera meninggalkan kamar. Di dalam kamar, Kazuya Matsushima langsung menindih tubuh mungil Belawang di bawahnya dengan tidak sabar. Kai, aku panas sekali, cepat berikan ke aku. Belawang bagaikan gurita yang menempel di tubuh Kazuya Matsushima. Dia yang setengah sadar tidak menyadari yang menindihnya bukanlah Kylie. Sudah beres. Di luar kamar VIP, Hermantoli berdiri tanpa ekspresi. Melihat Kylie keluar dengan lemas, Hermantoli menyunggingkan senyum. Kylie tidak menjawab, melainkan mengangguk kecil tanpa semangat. Aku tahu kamu merasa sangat tidak enak sekarang, jadi aku persiapkan kejutan untukmu. Sambil bicara, Hermantoli mengeluarkan sebuah kartu kamar. 802. Seorang wanita muda, kamu pergi sendiri saja. Kylie memandang Hermantoli sekilas, tanpa menerima kartu kamar yang disodorkan dia membalikkan badan pergi. Tidak tahu diuntung. Hermantoli tersenyum remeh, lalu membuang kartu kamar itu ke samping. 2 jam kemudian, pintu kamar terbuka, Kazuya Matsushima keluar dari kamar dengan wajah merah. Tuan Muda Matsushima, bagaimana? Hermantoli langsung menyunggingkan senyum menyeringai yang dimengerti oleh semua pria. Bagus, bagus sekali. Hermantoli, urusan ini kamu urus dengan sangat baik. Wajah Kazuya Matsushima penuh kepuasan. Walaupun pertempuran yang sebenarnya hanya beberapa menit, tapi sepasang kaki indah Belawang dia main dengan puas selama hampir 2 jam. Hehe, baguslah jika Tuan Muda Matsushima puas. Hermantoli terkekeh, asalkan membuat Kazuya Matsushima nyaman dan puas, maka kelak dirinya bisa mendapatkan apapun di Danau Nakaumi. Di pacarnya itu sudah beres. Tanya Kazuya Matsushima.
Terhadap Kylie dia sangat meremehkan sekali. Meremehkan memang iya, tapi bagaimanapun juga sudah meniduri Belawang dengan sepengetahuannya langsung. Tetap harus menjamin tidak ada kesalahan sedikit pun. Sudah beres, Anda tenang saja. Jawab Hermantouli segera. Sifat Kylie sudah dia ketahui dengan jelas, dari luar tampak gagah. Tapi sebenarnya adalah seorang pengecut. Mantap. Kazuya Matsushima mengangguk puas, kemudian berjalan kembali ke kamarnya sendiri. Melihat Kazuya Matsushima kembali ke kamarnya sendiri, Hermantouli pun mengeluarkan ponsel hendak menyuruh Kylie kembali. Tapi belum selesai ia mengetik, Hermantouli mendengar suara dari dalam kamar. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.